Jika tidak sanggup mengenal Allah zatnya, maka kenalilah sifat-sifatnya, kenalilah jasa-jasanya. Setiap nafas ini, setiap detik, setiap darah mengalir di tubuh, di situ ada jasa-jasa ilahiyah, jasa-jasa Allah. Maka meskipun cuma 5 menit, 10 menit, 1/4 jam, 1 jam, siapkanlah ruh kita bercengkrama dengan Allah. Katakan dalam batin kita, inna salati wa nusuki. Katakan, salatku, ibadahku gak cukup. Wa mahyaya wa mati. Ya Allah, hidupku, nafasku naik, nafasku turun, nafasku masuk, nafasku keluar, nafasku habis disebut kematian, adalah milikmu, wahai Sang Kekasih. Siapa orang yang mengatakan dia ahli ma'rifat, tapi ada sesuatu yang mengganggu dia dari Allah, membuat dia lepas dari Allah, fahuwa kadzib, maka dia pembual. Ya, kalau orang yang mengatakan dia ahli ma'rifat, apapun kondisinya, dia tetap akan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau senang susah, saat disenangi orang, tidak disenangi orang, kembalinya ke Allah. Sahabat yang memuliakan Allah, apakah ini ada pada diri kita? Kita terlalu serius menghadapi dunia, tapi kemudian tidak serius menghadapi akhirat. Indikasinya bisa dilihat. Untuk persiapan bekerja, kita bersiap selengkap-lengkapnya. Tapi apakah kita bersiap untuk akhirat? Sebagai contoh, apakah kita bangun jam 3, jam 4 sebelum subuh untuk mendapatkan nilai-nilai tahajud yang Allah katakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun pada malam sepertiga malam. Tidak usah diterjemahkan kata turun itu apa, hanya Allah yang tahu maknanya. Kita coba maknai. Jika Allah datang ke kita, ketika ada orang mulia datang ke rumah kita, ketika ada tamu agung datang ke rumah, lalu kita tidur, tentu si tamu itu kemudian akan tersinggung jika dia makhluk. Tamu itu akan merasa orang ini memang tidak ada di rumah, atau orang ini tidak mau aku datang ke rumahnya. Bayangkan, jika itu Allah mengatakan dirinya turun, apakah itu turun sifatnya, fiilnya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi Allah sedang ingin mengatakan, aku ingin mengunjungimu sepertiga malam terakhir, tapi kamu tidur. Tapi kamu tidak serius. Kamu justru serius ketika besok bosmu mau ketemu kamu, lalu kamu melakukan persiapan yang luar biasa. Sahabat yang melakukan Allah, kira-kira ini ilustrasi sederhana mengenai orang-orang yang serius mencari dunia, tapi tidak serius mencari apa yang Allah tuntut. Apa kata Nabi? Ini rahasia. Kolbunya manusia, ini ilustrasi tapi bukan begini hakikatnya. Antara jari-jari Rahman, Allah kan maha suci dari benda, Allah maha suci dari anggota tubuh. Ini cuma menunjukkan ilustrasi bagaimana mudahnya Allah bolak-balik. Gini doang, terserah Allah lah. Maka kalau ingin berinteraksi dengan Allah, bertanya kepada Allah, tanyalah kepada kolbu, yang mana Allah membolak-baliknya setiap saat, yang mana Allah setiap saat memandangnya. Memandang kolbu, memandang kepada gerak-geriknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya istikharah, Pak. Kalau Nabi nyuruhnya gimana? Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat ketemu gak tuh? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang mengira bahwa dia bertemu Rabbnya. Ketemu juga. Gimana? Ketemu Allah gak barusan? Gak sadar ya? Karena dunia kita masih dunia begini, dunia tembok nih. Kalau ahli-ahli rohani, dia sudah melihat Allah dengan ruhnya. Ahli-ahli kolbu memandang Allah asma dan sifatnya. Ahli-ahli dalil memandang Allah dalilnya. Nah, tinggal kita nih, kita yang mana nih? Mau sampai mati begini aja? Harus mulai, Pak, minimal ahli kolbu.
minumkan nama Allah itu ke dalam kalbu. Namanya banyak, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bacalah di kalbu kita, maka kita akan memandangnya tapi lewat namanya. Itu lumayan. Meninggal pakai nama Allah, masuk surga. Meninggal masuk surga Pak, insya Allah. Karena Allah lihat, oh ada namaku, aman. Allah nggak cemburu lagi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah, bermujahadalah, ya. Jahidu artinya bermujahadahlah fillah. Jadi ada dua, jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah, kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Maka tubuh ini ada karena berkah salawat kepadanya, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam tubuh kita ini, dalam semua bagian tubuh ini, ada percikan nur darinya. Itulah maksud dari Nur Muhammad, tidak lebih dari itu. Jangan berdongeng, gak usah kita pakai hadis palsu. Kita cukup ingat-ingat kisah ini. Kalau bukan karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah sah pernikahan antara kakek kita, nenek kita, baginda Nabi Adam, dan Sayyidatuna Hawa. Sahabat-sahabat makan Allah, dengan salawat ini juga lah Sayyidina Jibril bisa sujud kepada Nabi Adam, karena dia melihat ada nur itu dalam diri Nabi Adam. Yang mana Azazil, yang sudah disetarakan dengan malaikat-malaikat tinggi, tapi dia kemudian jatuh karena kesombongannya. Dia sudah biasa berzikir, menyebut nama Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Sekarang disuruh untuk sujud respek kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Padahal pada diri Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad SAW. Nur ini diceritakan juga oleh Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Maka tiupan pertama Allah Subhanahu wa taala, ruh yang pertama Allah tiupkan itulah bernama Ruh Ahmad. Bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Atau riwayat kedua, wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi. Itu di masa azali, masa pra-alam semesta. Masa sebelum ada masa-masa ini. Dan Adam saat itu belum tercipta. Nabi Muhammad SAW secara fisik Muhammad bin Abdullah, tapi secara rohani Ahmad Ruhullah. Beliau adalah Ahmad Ruhullah. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itulah hembusan pertamanya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimatnya bukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Muhammad. Bukan yusalluna 'ala Rasulillah. Tapi lafaznya yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada an-nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi yaitu beliau kaunuhu Ahmad. Keberadaannya sebagai Ahmad pada masa azali, masa pra-alam semesta. Sedangkan salawatnya malaikat adalah kepada Nur Muhammad. Itulah salawat Sayyidina Jibril dan semua pasukan-pasukannya. Benarlah apa yang dikatakan sahabat Nabi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Salatullah, salawatnya Allah kepada Nabi, yakni rahmatuhu. Itu perkataan Sayyidina Ibn Abbas diteruskan oleh para ulama. Namun saya bisa memperinci lagi. Salatullah ala nabiyhi, yakni nafkhuhu, nafkhatan ula. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah hembusan pertamanya kepada baginda Nabi Ahmad.
Itulah spirit aslinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita yang tidak khusyuk itu, salat kita yang kusut itu, Allah akan rapikan, Allah akan sempurnakan, Dia akan terima berkah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Hijab kita dengan Allah adalah diri kita sendiri. Dan juga hijab kita dengan Allah adalah asma, sifat, nama, sifat, bahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini, bahkan tubuh kita ini adalah perbuatan Allah. Karena kita memandang ke tubuh, ke alam, kita tidak memandang kepada pencipta alam. Maka disebut alam semesta ini alam. Karena alam berarti pertanda. Al-alam huwal wasab. Ma huwal alam? Al-alam huwa al-wasab. Alam itu adalah tanda adanya yang menciptakan alam. Nah, sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Jadi penghalang kita dengan Allah, itulah perbuatan Allah sendiri. Lalu nama Allah sendiri, sifat-sifat Allah itu sendiri. Semua nabi itu mempunyai halang, penghalang dengan Allah. Nabi Adam itu ada penghalang antara dirinya dan Allah. Nabi Musa, dia bisa mendengarkan kalam Allah. Tapi Nabi Musa ketika meminta bertemu Allah, Allah tidak beri izin. Nabi Ibrahim, rohaninya mengalami kenaikan spiritual ketika beliau dilempar ke dalam api, dan api menjadi dingin. Di saat itu Allah berkalam kepada api, wahai api, kuni bardan, hendaklah engkau menjadi dingin. Di saat itulah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil bercengkrama dengan Allah, menjadi teman, ditemani oleh Allah. Hijabnya adalah hijab pertemanan. Hijab Nabi Musa adalah hijab kalam. Hijabnya Nabi Isa, hijabul kalimah. Karena beliau adalah kalimatullah, kalimahnya Allah. Maka dalam bahasa Yunani disebut logos. Logos bisa diartikan kalimah. Jadi jaraknya dengan Allah adalah sejarak kalimah itu. Sedangkan Sayyiduna Nabi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihikayatkan dalam surat An-Najm yang baru saja sering kita baca di bulan Rajab yang lalu. Apa kata Allah Ta'ala mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini berbeda tafsir dengan kebanyakan orang, tetapi tafsir ini sahih. Allah mengatakan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Lalu Nabi Muhammad mendekat hijabnya kepada Allah, dana fatadalla, mendekat lalu lebih dekat lagi. Seberapa dekatnya, seberapa intimnya Rasulullah dengan Allah Ta'ala? Seperti kana qaba qausaini aw adna, seperti dua busur panah. Aw adna, inilah kata kuncinya. Atau lebih dekat lagi. Lebih dekat itulah sebenarnya hijab tanpa hijab. Tapi Allah kunci dengan kalimat adna, lebih dekat. Karena jika tidak dihijab antara makhluk dengan Allah, sang makhluk nanti akan kegeeran, merasa dirinya Allah. Sahabat-sahabat yang makan Allah, inilah beberapa hijab-hijab jika kita ceritakan. Bahkan sholat kita sendiri hijab. Khusyuk itu hijab. Kita kumpulkan ulama yang membahas hijab. Ada Imam Al-Harawi, ada Imam Al-Hariri, ada Imam Ibn Arabi. Imam yang menarang kitab Manazilus Sairin itu menyebutkan hijab 100. Imam Ibn Arabi menyebutkan 560-an. Lalu kitab Jami'ul Usul Ahmad Al-Mushqanawi, An-Naqsyabandi, Asy-Syazili, Al-Qadri, ahli hadis yang sufi, beliau punya kitab Jami'ul Usul mengatakan hijab itu yang saya sebutkan 1000, tapi dalam 1000 itu berlipat lagi 1000. Lalu beliau katakan dalam ungkapan yang umum, 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Wallahu a'lam bishawab. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asma itu menyebutkan bahwa rizki terbagi dua. Ada rizki yang batin, ada rizki yang zahir. Rizki yang batin adalah rizki kita diwujudkan oleh Allah, lalu diberi cahaya iman oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, diberi ketenangan jiwa oleh Allah, diarahkan ketemu orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah.
ada rizki yang bukan rizki batin, yaitu rizki yang zahir. Ini yang kebanyakan dipahami banyak orang. Biasanya kalau kita datang ke orang tua atau orang yang senior, didoain semoga banyak rezeki. Yang terbayang oleh dia adalah fulus, fulus, fulus. Jika itu yang disebut rezeki, maka teman-teman, tentu orang kaya adalah orang yang paling banyak dapat rezeki di dunia. Tapi ternyata orang kaya, pejabat tinggi, mereka datang kepada kiai-kiai di kampung-kampung, minta doa. Doa itu adalah rezeki. Sahabat-sahabat dimakan Allah, jika kita didoakan orang, itu adalah rezeki buat kita. Apa yang mahal dari kolbu sang kiai, sang ulama, syekh, ternyata kekuatan doanya. Maka orang-orang yang dapat kesempatan berdoa dan punya keyakinan berdoa, itulah rezeki terbesar. Kiamat tidak terjadi jika masih ada di bumi yang baca la ilaha illallah. Di hadis Imam Muslim, Allah, Allah, begitu kalimatnya. Coba, para ulama kita itu mengatakan, Imam Ibn Arabi, Imam Ghazali, manusia itu adalah alam kecil. Sedangkan alam itu manusia besar. Manusia itu punya organ terpenting namanya jantung. Kalau jantungnya sehat, semuanya sehat. Jantungnya berdenyut. Dek, 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 dek. Kalau jantungnya udah gak berdenyut, mati. Oke. Denyut alam semesta yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari, adalah jantung-jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam? Qalbul alamin awliyaullah. Qalbunya alam semesta adalah kekasih-kekasih Allah, yang qalbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan antallah, antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada jalur pintas. Kalau orang zikir ada khusyuk, ada tidak khusyuk. Yang paling dekat kepada Rasulullah siapa? Kepada Allah siapa? Rasulullah. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah. Orang-orang yang nama Rasulullah bertahta di kalbunya, maka dia dengan Allah cuma satu sosok. Jarak dia kepada Allah cuma satu sosok, tapi sosok ini mencakup ilmu alam semesta. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kok semakin belajar ma'rifat ada kegalauan? Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh, tapi kolbunya nggak diisi, jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji, ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin, biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangin, karbonya dikurangin. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Sekarang antum nggak bisa kurang, ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal torikot sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum torikotnya syukur. Makan, minum, dan syukuri itu. Itu sama. Kata kasaimis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru. Nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun nggak boleh pakai nafsu. Syukur nggak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kolbu. Sabar pun nggak boleh pakai nafsu. Saya nggak mau makan.
Saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur, saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di satu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga." Hadis Bukhari. Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah, maksiat sekalian, durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat, langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha, tapi nggak pakai kunut, bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur. Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak. Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin, bukan dengan nafsu. Ini Allah mulai fa'lam annahu la. Inilah rahasia lafaz la. Jika hendak mengenal Allah, hidupkan lafaz la di dalam diri. Apa makna lam alif? La, tidak. Tidak adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah.
Kalau ini makna kalam orang mengatakan wujud kami, wujud Allah, baru boleh diterima. Tapi kalau mereka mengatakan kami ini Allah, itu zindiq. Tapi kalau makna mereka mengatakan wujud kami, wujud Allah, wujud kami, diwujudkan Allah, barulah benar. Faham ya kenapa dulu banyak orang Melayu zikir begini, sampai ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke mana-mana orang zikir begini. Wujuduna wujudullah. Saya menyaksikan kalimat ini jika sampai di kalangan orang-orang yang awam tidak mengerti agama, nanti dia berpikir dia sudah menjadi Tuhan ya? Kata ulama dari dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halaka nafsuhu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Siapa yang kenal Rabbnya, binasalah dirinya. Maka jika disebut Allah, tiada lagi dia. Maka tiada lagi zatku, tiada lagi wujudku. Wujudku hanya diwujudkan olehnya. Maka tidaklah sopan seorang hamba mengatakan wujud dia, wujud Allah, kecuali dia maknai wujudku diwujudkan oleh Allah dengan kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu kan tempatnya di kolbu, Pak. Lisannya nerjemahin aja. Maka kalau capek lidah ini ngomong, kita harus mulai melatih kolbu. Karena si kolbu tidak akan pernah lelah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu bahasa Arab artinya elastis. Dia bisa digoyang kemana aja, kapan aja, itu kolbu. Bahkan kolbu itu dalam 1 detik bisa berlipat kekuatannya kalau dia dapat zikir yang sebenarnya. Inilah yang bikin saya berani sebenarnya. Anugerah-anugerah itu, Pak. Kalau nggak karena zikir-zikir yang diajarkan masyaikh kita itu, nggak ada keberanian saya. Jadi karena mereka membackup kita dengan zikir, kita diajarkan zikir. Tapi backup paling penting, mengingat yang dizikirkan. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang belum tersentuh lama Allah di kolbunya ini belum bergetar, saya nggak jamin Pak di akhirat nanti dia gimana. Mati aja dia susah ya. Tapi kalau sekali nama Allah bergetar masuk ke dalam kolbu, selama-lamanya dia tidak akan pernah lupa. Nanti rasa getaran itu akan dia bawa saat dia berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu jangan hanya fisik Pak, tapi batin kita. Karena batin inilah yang pulang, ruh itu yang berpulang. Mulailah ibadah dengan ruh, mulai ibadah dengan kolbu. Jangan hanya sibuk di fisik. Kalau ibadah fisik capek, antum akan kecapean terus ya. Seumuran Bapak nggak usah ngapal banyak-banyak lagi, isinya yang dipahami. Tapi yang masih muda-muda ayo ngapal, kita ngapal terus ya. Baik, kira-kira itu cukup. Tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaika, tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone ya, matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih nih. Kalau lagi zikir, dia di off kan dulu sebentar ya, di off kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tiada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia mati, maka berhentilah dia beramal. Maka dalam Al-Quran akhir surat Munafikun, Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita, tapi kita lupa. Kita ngerasa terlalu serius. Apa kata Allah? Berinfaklah kamu, keluarkanlah zakatmu, keluarkanlah wakafmu, mimma razaqnakum, dari yang kami berikan kepadamu. Lucu gak nih Pak?
saya titip ke bapak, terus saya minta lagi, terus Allah bilang, keluarkanlah yang saya titip itu. Itu milik bapak atau milik saya? Saya titip nih, terus saya minta. Gimana? Cuma karena manusia lupa, dikira titipan itu punya dia. Iblis minta izin kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi nggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu, inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kalbu kita, amin ya rabbal alamin. Zikir itu kan sudah pakem, udah kaku, udah begitu-gitu aja. Orang yang zikir kebakar Pak kalau dia cuma zikir. Penawarnya adalah taklim. Jadi kenapa banyak, mohon maaf ya, orang belajar zikir kemudian jadi aneh-aneh karena dia nggak ngaji. Itu yang dimaksud oleh Abu Yadim Yati. Maka murid-murid beliau yang ngaji terus bertorikot pasti pada waras seperti Bapak. Tapi kalau yang cuma zikir-zikir doang, wah itu udah nggak jelas tuh. Jalan, rambut udah nggak keurus, kemana-mana, udah nggak jelas. Karena dia sudah masuk ke alam lain, dimensinya bukan dimensi ini lagi. Udah nggak bisa balik, susah baliknya.